Rismon Sianipar diperiksa Polda Metro Jaya. Rismon ketar-ketir, dulu menuduh, sekarang mengiba. Rismon Sianipar akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam perkara dugaan penyebaran berita bohong tentang ijazah Presiden Joko Widodo. Sosok yang sempat dielu-elukan sebagai ahli forensik digital, ini kini tampil dengan gaya berbeda. Lebih kalem, lebih berhati-hati dalam berkata-kata, dan tanpa mulai sadar bahwa permainan mereka sedang memasuki babak akhir, babak di mana realitas hukum tak bisa dihindari hanya dengan jargon ilmiah yang dibuat-buat. Seusai pemeriksaan pada Senin, 26 Mei 2025, Rismon berbicara kepada wartawan. Katanya, ia dicecar dengan 97 pertanyaan oleh penyidik. Tapi jangan buru-buru menyangka bahwa jumlah pertanyaan sebanyak itu menandakan bobot keilmuan Rismon yang tinggi. Yang lebih layak ditanyakan adalah, berapa dari 97 itu yang benar-benar bisa ia jawab secara konsisten, jujur, dan ilmiah tanpa berputar-putar atau menghindar? Karena dalam pengakuannya sendiri, Rismon menolak menjawab beberapa pertanyaan teknis, padahal justru dari ranah teknis, lah kredibilitas keilmuannya diuji. Katanya lagi, ia dimintai keterangan soal metode ilmiah yang ia pakai untuk menganalisis lembar pengesahan skripsi Jokowi. Namun Rismon tidak pernah bisa menunjukkan bukti akademik valid bahwa ia punya latar belakang yang memadai di bidang forensik dokumen. Alih-alih memaparkan metode yang bisa diverifikasi, ia justru berkutat di soal akun media sosial, diskusi di forum maya, serta unggahan video YouTube yang entah kapan diuji dalam forum ilmiah yang benar. Dengan enteng ia menyebut metode algoritma dan analisis, namun tak pernah jelas dari mana metodologi itu diturunkan. Apakah dari riset jurnal ilmiah peer-reviewed, atau hanya dari utak-atik pribadi yang ia anggap canggih sendiri? Lebih lucu lagi, ia menyebut dirinya ilmuwan. Ini bagian paling menggelikan dari seluruh drama. Sejak kapan seseorang yang hanya membuat konten tudingan di YouTube dan berdiskusi dengan Rai Suryo, yang sudah lama kehilangan kredibilitas publik sebagai analis teknologi, langsung bisa naik kasta menjadi ilmuwan? Ilmuwan macam apa yang menjadikan konten viral sebagai rujukan utama dan mengandalkan media sosial sebagai panggung utama eksperimen intelektualnya? Menyerupai gerakan politis bercorak oportunistik, memanfaatkan kehausan publik akan sensasi dan kebencian terhadap pemimpin yang sah. Ahmad Fauzi, kuasa hukum Rismon, dengan nada sok tenang menyatakan bahwa kliennya tak bersalah karena hanya menyampaikan pandangan ilmiah. Namun argumen ini mulai goyah ketika dijelaskan bahwa penyidik sedang mendalami sejumlah pasal, termasuk pasal 310 dan 311 KUHP, pencemaran nama baik, serta pasal 27, 32, dan 35 UIT yang berkaitan dengan penyebaran informasi bohong dan manipulatif secara elektronik. Tidak main-main. Ini bukan sekadar klarifikasi iseng. Ini adalah proses hukum atas sebuah kampanye sistematis yang telah menyeret nama presiden secara terang-terangan dalam tuduhan berat. Dalam pemeriksaan itu pula, disebutkan bahwa pelapor kasus ini adalah Joko Widodo sendiri. Artinya, presiden mengambil langkah hukum sebagai warga negara yang merasa dirugikan oleh fitnah publik. Dan ini adalah hak konstitusional beliau. Tapi anehnya, kelompok seperti Rismon justru ingin menggiring opini seolah merekalah yang dizalimi. Seolah-olah menyebar hoaks atas nama ilmu adalah bentuk perjuangan kebebasan intelektual. Seolah menyerang kredibilitas presiden dengan dokumen yang tidak mereka pahami sepenuhnya adalah bentuk perlawanan yang heroik. Ironis. Sudah 29 saksi diperiksa oleh penyidik sejauh ini. Dan itu menunjukkan bahwa negara tidak main-main. Bukan hanya sekadar membungkam kritik seperti tuduhan yang belakangan santer dilontarkan oleh simpatisan mereka, tetapi untuk menyaring siapa yang benar-benar jujur dan siapa yang menyalahgunakan platform ilmiah demi ambisi pribadi, popularitas sesaat, atau bahkan bayaran politis. Ingat, selama hampir 1 tahun terakhir, isu ijazah palsu Jokowi dipelintir, dikelola, dan disebarkan dengan intensitas tinggi oleh akun-akun yang terkoordinasi, menyasar ketidakpercayaan publik, dan berupaya membentuk opini bahwa pemimpin tertinggi negara ini bukanlah sosok yang sah. Dan tokoh-tokoh seperti Rismon, Rai Suryo, dan Dr. Tifa berperan sebagai wajah intelektual dari gerakan ini. Tapi begitu giliran mereka dipanggil polisi, mereka ganti baju menjadi korban. Mereka bersembunyi di balik selimut hak akademik,
walau jelas-jelas tak satupun dari mereka menunjukkan integritas akademik yang sesungguhnya. Cobalah bandingkan, adakah kampus ternama yang membela karya mereka? Adakah jurnal internasional yang mengutip kajian mereka? Adakah komunitas ilmiah yang dengan serius menyambut teori mereka sebagai sumbangsi penting bagi dunia forensik dokumen? Tidak ada. Yang ada hanya gema di kanal YouTube, debat kusir di Twitter, dan siaran diskusi di podcast partisan. Kini, ketika kebenaran mulai menyentuh landasan hukum, mereka panik. Mereka berharap publik kembali iba, simpati, dan marah kepada pemerintah. Tapi strategi itu sudah usang. Publik ini lebih cerdas memilah mana kritik jujur, dan mana propaganda murahan berkedok ilmiah. Orang-orang seperti Rismond telah kehilangan simpati karena mereka tak pernah benar-benar ingin berdialog. Mereka hanya ingin didengar, tanpa mau diuji. Dan itulah kebalikan dari seorang ilmuwan sejati. Sebagai penutup, biarkan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi bukanlah ruang bebas untuk menyebar fitnah seenaknya lalu berlindung di balik dalih kebebasan akademik. Bila seseorang mengaku ilmuwan, maka dia harus siap diuji secara tanpa bukti, hanya suara yang liu di angin. Tapi kini langkahmu kontai, tersudut di ruang saksi yang sunyi. Kau tak bicara soal data lagi, hanya wajah lesu minta dimengerti. Katamu ilmuwan, tapi tak mau diuji. Berpaling saat kebenaran menghampiri. Katamu perjuangan, tapi semua bersandi. Di balik jargon ilmu yang kau rekayasa sendiri. Video viral jadi bukti nyaringmu, padahal debat ilmiah tak pernah kau tuju. Jurnal tak mengenal namamu, tapi kau percaya dunia akan tunduk padamu. Kini panggung berubah warna, dari forum ayat ke meja pengadilan nyata, dan presiden pun bersuara, bukan golkar tapi menuntut kebenaran nyata. Katamu ilmuwan, tapi takut diselangi. Kau bicara lantang tapi kosong isi. Katamu korban, padahal kau yang melukai. Dengan fitnah yang kau lempar tanpa bukti. Pro dan Tifa berdiri di sampingmu, menyanyi lagu lama kami disalimi dulu. Tapi publik tak lagi tuli, kami belajar memilah ilusi dari nurani. Jika ilmuwan, mari kita bicara data, bukan retorika di layar maya. Jika benar, mari kita buka semua, tapi jangan sembunyi saat waktunya tiba. Katamu ilmuwan, tapi tak berani diuji. Berpaling saat kebenaran menghampiri. Katamu bebas, tapi kau tak bertanggung jawab. Kini hukum bicara dan waktu tak bisa kau suah. Negara diam, tapi tak lupa, langkahmu dicatat tiap dusta terbaca. Dan ketika keadilan mulai bernyanyi, tak ada jargon yang bisa selamatkan diri. Sebut dirimu perang,
tapi kau tiba. Katamu ilmuwan, tapi kau pelajari diuji. Tak kali saat kebenaran menghampiri. Katamu perjuangan, tapi semua. Tapi jangan sembunyi saat waktunya tiba. Katamu ilmuwan, tapi kau tak berani diuji. Bicaramu tinggi, tapi tak pernah pasti. Katamu bebas, tapi kau tak bertanggung jawab. Kini hukum bicara dan waktu tak bisa kau suai. Negara diam, tapi tak lupa. Langkahmu dicatat, tiap dusta tak baca. Dan ketika keadilan mulai bernyanyi, tak ada jargon yang bisa selamatkan diri.